Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Untuk malam ini insyaallah kita lanjutkan bacaan kitab Ihya Ulumuddin, Hikayatu wa akhbaru fi salatil khashi'in. Sekarang Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa hikayat ataupun beberapa cerita tentang yang menyangkut tentang salat orang yang khusyuk. Ini kita lihat bagaimana orang salaf dulu mereka salat. Ini di sebagian cerita mereka tentang bagaimana khusyuk mereka. Qala al-Imam i'lam anna al-khusyu' thamaratul iman wa natijatul yakin al-hasil bi jalalillah subhanahu wa ta'ala. Yakinilah bahwa sesungguh khusyuk itu adalah thamaratul iman, buah dari beriman, hasil dari kekuatan iman. Wa natijatul yakin, dan itu adalah hasil dari keyakinan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang yang semakin tinggi, semakin besar, semakin kuat imannya, maka pasti khusyuknya semakin kuat. Begitu ya, dan jika keyakinannya terhadap keagungan Allah semakin besar, maka otomatis juga khusyuknya semakin besar. Itu sama persis ketika kita berdiri di hadapan orang biasa dengan di hadapan orang yang kita kagumi, pasti beda. Di hadapan orang yang kita kagumi ataupun yang kita sayangi, ataupun bos lah kalau contoh di perusahaan, maka itu perasaan takut kita, fokus kita ke beliau lebih besar dibanding kita berdiri depan orang biasa yang tidak kita takuti dan ataupun yang tidak kita hormati. Pasti perasaan kita itu beda. Fokus kita ketika berbicara dengan dia beda dengan fokus ketika berbicara dengan orang yang satu lagi. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika semakin kuat keagungan hati kita, perasaan hati terhadap keagungan Allah semakin kuat, ataupun keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, maka otomatis saat itu fokus kita ketika bermunajat dengan Allah semakin kuat. Oleh Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa man ruziqa dzalika fa innahu yakunu khashi'an fi sholati wa fi ghairi shalah. Seseorang yang sudah diberikan oleh Allah demikian, artinya diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini bukan diucapkan, tapi iman adalah perasaan dalam hati. Begitu juga yakin dengan keagungan Allah, itu bukan cuma diucapkan yakin, saya yakin, tapi perasaan tidak pernah terbawa perasaan ataupun hati kita meyakini benar-benar terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ruziqa dzalik, siapa saja yang sudah diberikan anugerah oleh Allah keyakinan tadi ataupun keimanan yang kita bicarakan tadi, fa innahu yakunu khashi'an fi shalah wa fi ghairi shalah. Itu orang bakal khusyuk, bakal fokus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam salat atau di luar salat. Tidak ada beda. Makanya sebagian ulama mengatakan kemanapun saya melihat, di situ saya melihat Allah. Bukan arti, jangan diartikan Allah di sini, Allah di sini, Allah di sini. Enggak. Artinya perasaan mereka. Itu seperti halnya seseorang ketika sangat mencintai kekasihnya, maka apapun yang dia lihat, semua yang terlihat adalah kasihnya. Begitu juga ketika seseorang takut. Ketika takut berlebihan, maka semua yang dilihat, maka yang terlihat yang dia takuti. Seperti halnya pocong kuntilanak. Kalau orang lagi takut jam 2 malam di hutan, kalau takut ke pocong, semua yang dia lihat yang terlihat pocong. Ini kuntilanak, ini pocong, semua yang terlihat. Kenapa? Takut yang pengaruhi tadi. Makanya kalau para ulama salafus salihin itu, saking mereka iman kuat kepada Allah sampai-sampai mereka seperti itu.
apapun yang saya lihat di situ terlihat Allah. Itu bukan jangan kita paham. Mereka itu mengungkapkan keperasaan, bukan mengungkapkan memang fakta di sini Allah, di situ Allah, di situ enggak. Tapi perasaan mereka seperti itu. Karena mereka sudah cinta kepada Allah sudah melebihi dari cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Malah mereka bisa khusyuk kalau orang yang imannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan khusyuk, akan fokus dengan Allah baik di salat malahan di luar salat. Bal fi khalwatih, malahan di tempat khalwatnya, di tempat khalwat, di tempat dalam keadaan sendiri, enggak ada yang lihat, di kamar sendiri, di situ bakal dia bisa khusyuk kepada Allah. Yang biasanya orang lain giliran enggak ada yang lihat melakukan maksiat, tapi justru para salafus salihin ini semakin jauh dari manusia, maka semakin kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai wa fi baitil mal inda qada'il hajah. Sebagian mereka sampai baitil mal, sampai ketika lagi qada hajat fokus ke Allah. Artinya ketika qada hajat mereka pikiran kita, perasaan mereka fokus ke Allah. Walaupun mungkin di mulut tidak boleh diucapkan, makruh. Jangan kita berzikir la ilaha illallah lagi di kamar mandi, jangan, makruh. Tapi dalam hati harus, dalam hati tetap seperti biasa. Fa idza qadaitum alladzina yadhkuruna Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian waqtilafil, perbedaan siang dan malam, bergonta-ganti siang dan malam, itu semua tanda sebagai ayatin liulil albab. Itu semua tanda-tanda tentang kudrah Allah, tentang wujudnya Allah, tentang kekuasaan Allah. Tapi yang merasakan itu tanda siapa? Yang merasakan bahwa bumi ini sebagai tanda adanya Allah, langit ini sebagai tanda, sebagai bukti adanya Allah, kuasanya Allah. Kemudian berbolak-balik siang dan malam, itu adalah tanda dari adanya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Semua itu yang bisa melihat itu siapa? Yang bisa melihat, yang bisa merasakan bahwa berputar siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah, cuman liulil albab. Cuman orang-orang yang memiliki mata hati yang benar. Siapa itu mereka? Allah lanjutkan. Alladzina yadhkuruna Allah, yang mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, baik ketika berdiri, wa qu'udan, baik ketika duduk, wa qu'udan wa ala junubihim, dan baik ketika dalam keadaan berbaring. Artinya dalam seluruh hal mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika di kamar mandi mereka ingat Allah. Artinya tidak ada satu detik pun yang terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan semua itu terjadi? Semua itu terjadi ketika iman kepada Allah, kemudian ketika yakin kepada Allah sangat kuat. Adapun yakin cuma di mulut ataupun iman cuma di mulut, itu enggak bakalan. Enggak bakalan. Jangankan di luar salat, dalam salat aja enggak bisa khusyuk. Jangankan di luar salat, dalam salat saja tidak bisa khusyuk bagi orang yang imannya belum kuat. Artinya kita bisa mengukur kekuatan iman kita kepada Allah, kekuatan takwa kita kepada Allah, takut kita kepada Allah dengan fokus kita kepada Allah kuat atau tidak. Karena tidak bisa dipungkiri hati manusia ini fokus atau tidak tergantung lawan. Tergantung lawan bicara, seperti kita ngomong tadi. Apabila yang kita bicara itu orang rendah, pasti kita enggak fokus sama dia, sekedar ya. Asal ya. Tapi kalau orang yang kita kagumi, yang kita takuti, oh, itu perkata dia ucapkan, kita dengar, kita perhatikan benar-benar. Artinya fokus sebagai tanda apakah kita takut ataupun kepada seseorang atau tidak. Sama persis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak ketika semakin fokus kepada Allah, artinya semakin khusyuk kepada Allah, itu sebagai tanda bahwa imannya tinggi, bahwa imannya kuat kepada Allah, bahwa rasa takutnya kepada Allah itu kuat. Adapun jangankan di luar salat, di dalam salat aja enggak bisa khusyuk. Yakini bahwa iman kita cuma di mulut. Iman kita cuma di mulut. Iman yang di mulut bagaimana Ustaz maksudnya? Iman yang tidak bisa menghalangi seseorang dari maksiat, itu iman di mulut.
Seorang yang beriman kepada Allah seperti yang kita kisahkan dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman melihat perempuan, beliau ditugaskan sama Rasulullah untuk melakukan misalkan beli sesuatu di pasar, ditugaskan lewat di tengah jalan, kadang lewat di rumah-rumah sahabat yang lain. Salah satu sahabat kebuka pintu rumah, subhanallah. Kemudian nggak tahu kenapa beliau tiba-tiba melihat istri salah satu sahabat yang lain di rumahnya sedang terbuka aurat, mungkin nggak pakai jilbab, terlihat mukanya. Setelah itu beliau nggak balik ke Rasulullah, nggak berani lagi balik ke Rasulullah karena beliau merasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak berani bertemu dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah ngutus sahabat yang lain untuk mencari. Ngutus Sayyidina Umar kalau nggak salah untuk mencari beliau ini kemana si fulan sedang nggak pulang lagi sudah. Baru setelah beberapa hari Sayyidina Umar ketemu di gunung beliau. Ketemu lagi gunung lagi bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya diajak pulang oleh sahabat Sayyidina Umar bertemu Rasulullah. Kemudian awal pertama kali melihat Rasulullah langsung pingsan. Itu yang benar-benar takut. Yang imannya benar-benar. Kalau kita bilang maksiat, ya kadang-kadang bangga. Dari kita bangga ngomongin maksiat. Oh, saya kemarin baru aja melakukan ini. Nah, maksiat, bangga ya. Malahan kita ketika mau menceritakan maksiat ada rasa bangga. Oh, saya kemarin baru aja melakukan ini yang maksiat. Padahal itu semua maksiat. Sahabat tidak. Inilah salafus salih, mereka yang imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa takut kepada Allah juga semakin kuat sampai beliau akhirnya meninggal. Sampai berapa kali pingsan, bangun lagi, kemudian tiba-tiba pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Ujung-ujungnya meninggal sehingga beliau diberikan gelar sahabat yang mendapatkan gelar qacilul dzamb. Qacil artinya manusia terbunuh, orang yang terbunuh karena dosa. Beliau itu dinamakan qacilul dzambi. Qacilul dzambi artinya orang yang terbunuh karena dosa. Ini beliau. Sampai akhirnya Rasulullah ketika berjalan dikisahkan, diriwayatkan sampai jalan pakai ujung kaki seperti ini. Enggak berani jalan langsung seperti ini. Jalan dengan ujung kaki dikit-dikit. Nah, seperti ini jalannya. Kayak kita takut misalkan ada kotoran, yang kita jalannya dikit-dikit, ngangkat dengan ujung kaki, ujung jari. Karena sahabat bertanya, Rasulullah kenapa seperti itu jalannya? Kata Rasulullah, saya melihat enggak ada tempat untuk saya injak karena semuanya ada malaikat. Semua tempat ada malaikat. Kata Rasulullah, saya enggak tahu mau injak di mana. Kalau misalkan kita di masjid terlalu padat bagaimana? Mau tidak mau kita enggak bisa jalan semudah ini, pasti seperti ini jalan. Kata Rasulullah, semua malaikat itu menyaksikan jenazah si yang kecil dzambi tadi, sahabat tadi, meninggal karena dosa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itulah kata Imam Al-Ghazali. Bahkan sampai di kamar mandi ketika qada hajat mereka bakal khusyuk, fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ketika kita keluar mandi disunnahkan membaca ghufranak. Arti ghufranak, ya Allah astaghfirullah, ya Allah ampuni diriku. Itu kalau bagi kita mungkin dalam kamar mandi kita maksiat. Makanya disunnahkan ketika keluar membaca astaghfiranak. Arti ghufranak apa? Di samping sunnah baca juga alhamdulillahilladzi afani alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ini sunnah ketika keluar kamar mandi. Tapi sebelum itu pas keluar kamar mandi, keluar pakai kaki kanan. Perhatikan, keluar kamar mandi usahakan pakai kaki kanan. Kemudian usahakan di kamar mandi, bagian adab kamar mandi juga sedikit mungkin kita ingatkan, usahakan pakai sendal. Di kamar mandi usahakan kita sediakan khusus kamar mandi di rumah, kamar mandi pribadi, kita beli sendal solo, sendal jepit yang kira-kira bisa dipakai kamar mandi sehingga setiap masuk kamar mandi pakai sendal. Makruh ada sunnah pakai sendal ketika masuk kamar mandi dan pakai peci. Pokoknya tertutup kepala. Jangan sampai makruh masuk ke WC sedangkan kepala dalam keadaan terbuka. Nah, jadi kembali ke poin yang kita ingin bicarakan,
ketika keluar kamar mandi disunnahkan membaca ghufranak. Arti ghufranak apa? Astaghfirullah. Ghufranak kalau dalam bahasa nahwu itu namanya isim fi'il yang bermakna astaghfirullah. Artinya kita memohon ampun kepada Allah. Kenapa kita mohon ampun kepada Allah? Bagi salafus salihin yang seperti ini, yang mereka juga sampai ketika qada hajat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka disunnahkan memohon ampun kepada Allah karena mulut mereka tidak berzikir lagi kamar mandi. Karena tidak mungkin mereka menggerakkan mulutnya di kamar mandi untuk berzikir kepada Allah, makruh berzikir. Sedangkan dalam hati kita dituntut kapan saja untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan fa inna mujibal khusyu' ma'rifatu itlaa'illahi 'alal 'abdi wa ma'rifatu jalalih. Karena wa ma'rifatu jalalih wa ma'rifatu taqsiril 'abd. Karena sebab dari khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, seseorang akan bisa khusyuk baik dalam salat atau luar salat, itu adalah ma'rifati itlaa'illahi 'alal 'abd. Karena kita mengetahui bahwa Allah memantau kita. Itu pertama, khusyuk. Misalkan kita takut ke seseorang dan kita tahu beliau tidak sedang melihat kita, pasti kita enggak fokus ke beliau. Kapan kita bisa fokus benar-benar? Ketika kita yakin bahwa beliau sedang mantau. Nah, kalau misalkan kita tahu di masjid ini ada CCTV, enggak berani ngapa-ngapain, harus jalannya Masya Allah. Tapi kalau di tempat yang enggak ada CCTV, yang sekiranya di situ enggak ada yang mantau, nah udah bebas. Nah, jadi yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sebab seseorang bisa khusyuk adalah ma'rifatu itlaa'illahi 'alal 'abd. Kita meyakini atau mengetahui bahwa Allah selalu melihat. Itu yang pertama. Baru di situ timbul ketakutan kepada Allah, timbul perasaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini disunnahkan muraqabah. Muraqabah itu salah satu ibadat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahan muraqabah ini adalah ibadat yang melebihi dari ibadat yang lain. Muraqabah artinya perasaan selalu dalam pantauan Allah. Nah, ini muraqabah. Muraqabah diambil dari kalimat raqabah. Raqabah yang mengintip. Muraqabah artinya hati ataupun perasaan merasakan bahwa kita itu sedang dipantau sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah. Muraqabah itu bukan ibadat, kelihatan simpel tapi efeknya besar dan pahalanya besar. Muraqabah itu adalah ibadat yang salah satu ibadat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah artinya kita terlalu merasakan bahwa kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen nyentuh istri orang kagak berani. Pengen pegang tangan istri orang, pengen nyentuh istri orang, pengen ataupun maksiat yang lain. Nah, itu kagak akan bakalan berani ketika perasaan kita terus merasakan, ketika kita merasakan bahwa kita sedang dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Malahan ada salah satu tarikat itu cara beramal dalam salah satu tarikat yang dilakukan oleh sebagian ulama adalah ibadat muraqabah ini. Muraqabah. Makanya adalah muraqabah itu diambil dari mana Ustaz? Ada hadis muraqabah. Khusus muraqabah ada hadisnya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat engkau. Nah, itulah muraqabah. Muraqabah artinya kita selalu merasakan dalam dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pertama yang menyebabkan timbul khusyuk. Ketika seseorang selalu merasakan dia dipantau oleh Allah, itu akan khusyuk. Jangankan di dalam salat, di luar salat juga bakal khusyuk. Dia sampai misalkan ke kota, ke pasar, kemanapun yang akan dia datang, itu hatinya pasti khusyuk. Yaitu ma'rifatu itlaa'illahi ta'ala 'alal 'abd, yaitu mengetahui bahwa Allah melihat semua apa yang kita lakukan. Yang kedua, wa ma'rifatu jalalih,
dan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mengetahui keagungan Allah, misalkan anak kecil yang lihat kita, enggak takut. Takut enggak? Ya kan kita dilihat sama anak kecil biasa, enggak ada urusan, anak kecil yang lihat. Kapan kita baru merasa takut? Ketika dipantau oleh orang yang kita kagumi ataupun yang kita hormati, baru kita takut. Tapi kalau yang mantau anak kecil, yang mantau dikontrol sama anak kecil ataupun dikontrol sama orang yang enggak kita kagumi, yang enggak kita hormati, enggak ada perasaan takut. Melakukan apa saja terserah. Nah, tapi kalau dari orang yang kita takuti ataupun yang kita kagumi ataupun yang kita hormati, saat itulah perasaan ketika dipantau sama beliau ini bisa ngerem semua. Bisa ngerem semua. Nah, jadi yang pertama kita merasakan bahwa dipantau oleh Allah, dan yang kedua merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wa ma'rifatu taqsiril 'abd. 3 ini doang. Yang selanjutnya mengetahui bahwa kita ini kurang. Bahwa kita ini kurang. Kurang dalam ibadat, kurang dalam keadaan selalu bermaksiat. Nah, kita itu kurang. Baru 3 ini ketika terkumpul 3 ini, ketika 3 pengetahuan ini ataupun 3 keyakinan ini, 3 perasaan ini terkumpul dalam hati manusia, pasti dia akan khusyuk. Pasti akan khusyuk. Baik dalam salat atau luar salat. Yang pertama meyakini ataupun merasakan bahwa kita selalu dalam dipantau oleh Allah. Yang kedua kita merasakan bahwa tentang keagungan Allah. Yang ketiga kita merasakan bahwa kita itu selalu dalam keadaan kurang, baik kurang dalam segi beribadat, baik kurang dalam segi selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terkumpul 3 itu, memang Ustaz mudah atau tidak Ustaz? Enggak mudah. Ini 3 ini diucapkan memang mudah, kalau dibicarakan enak. Kata ulama al-khitbu sahal. Al-khitbu artinya membicarakan sesuatu itu mudah. Siapa saja bisa. Iman, mari kita tingkatkan iman takwa kepada Allah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Mudah kalau diucapkan. Tapi yang menjalani itu yang sulit. Ini yang 3 ini. Pertama merasakan bahwa kita dalam pantauan Allah, itu enggak mudah. Walaupun di awal memang mungkin di awal harus dipaksakan dulu. Di awal dipaksakan, lupa lagi ke Allah, berusaha lagi ingatin, berusaha ingat lagi, merasakan lagi kita dipantau oleh Allah. Tiba-tiba setelah semenit hilang lagi, berusaha datangin lagi, hilang lagi, berusaha datangin lagi. Nanti lama kelamaan itu hati kita akan ngelekat dengan itu sendirinya, enggak lepas lagi. Awal-awal perlu dipaksa emang. Awal-awal perlu dipaksakan. Sama persis, jangankan perbuatan hati ataupun gerakan hati, badan juga sama. Badan juga sama. Awalnya kalau orang baru olahraga itu, kalau hari pertama ya Allah sakit otot, satu badan sakit. Tapi terus dia besok main lagi, udah kurang sakitnya. Besok main lagi, sebulan dia main, 2 bulan main, sudah hilang sudah sakit tadi. Malahan kalau udah 2 bulan, 4 bulan dia main, sudah merasa nyaman dengan permainannya, walaupun capek. Udah merasa nyaman, akhirnya dia nggak bisa ninggalin lagi, nggak bisa ninggalin. Begitu juga perbuatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh hati kita. Awalnya mungkin perlu dipaksa seperti olahraga, sakit, paksakan. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan merasa nyaman dengan itu, dan sehingga akhirnya tidak lagi bisa melepaskan itu. Ini seperti yang dilakukan para sahabat. Yang dilakukan para sahabat, para salafus salihin, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Famin hadzal ma'arif, kata Imam Al-Ghazali, dari 3 keyakinan inilah, yang 3 tadi, yang pertama merasakan bahwa kita dipantau oleh Allah, yang kedua kita merasakan bahwa Allah agung, yang ketiga kita merasakan tentang kekurangan kita. 3 ini terus rasakan, terus berusaha untuk mengulang-ulang dalam hati. Ya Allah saya dipantau, entar lupa lagi, ulang lagi, ya Allah saya dipantau, lupa lagi, entar misalkan semenit ke depan lupa lagi, diulang lagi, entar setelah itu 1 jam lupa lagi, diulang lagi. Selama berusaha untuk terus mengingat. Memang syaitan enggak ada cuti. Syaitan enggak ada cuti. Terus dihilangin lagi, syaitan, tugas syaitan apa? Tugas syaitan dia membisikkan supaya kita melupakan hal-hal yang seperti ini. Lagi kita fokus seperti ini, tiba-tiba datang syaitan. Oh iya,
kamu tadi lupa naruh barang di sana. Dia ingat itu. Lagi kita fokus seperti ini, dia datangin dia. Oh iya, si fulan itu tadi mau ngasih uang ke kamu. Oh, lupa lagi yang ini. Nggak ingat di sana. Itulah tugas syaitan. Tugas syaitan membisik dari luar. Tugas kita apa? Tugas ketika dibisik sama syaitan, giliran kita usaha di luar, balik lagi ke sini. Ini berusaha, kalaupun nggak sanggup, kalau saya di luar salat sulit, minimal dalam salat. Minimal berusaha dalam salat. Misalkan kita lagi salat, lagi fokus-fokus, tiba-tiba dinampain sesuatu sama syaitan. Oh iya, kamu tadi belum jumpa sama si fulan itu, udah bikin janji. Kira-kira udah di luar, balik lagi. Oh iya, berusaha lagi merasakan bahwa kita sedang dipantau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah. Dengan seperti itu, awalnya sulit, nanti dengan berjalan waktu akan menemukan yang hakikat dari khusyuk yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya khusyuk para salafus salihin, seperti Imam Sakran. Sampai beliau digelar itu salah satu habaib di Yaman, Imam Sakran. Makanya mungkin Bapak sering mendengar itu wirid Sakran. Sakran artinya mabuk. Beliau diberikan gelar mabuk karena beliau mabuk ketika dalam salat. Mabuk ini artinya bukan mabuk minuman keras, mabuk dengan ibadah. Sampai mungkin saya berapa sering saya kisahkan di sini. Sampai beliau ketika tumbuh tumor, kayak tumor gitu di sini di punggung besar, harus dioperasi. Kata beliau nggak usah bius, nggak perlu bius. Kalau kita harus dibius, kalau beliau jangan bius. Tunggu saya salat aja. Salat, selesai salat, selesai operasi, nggak kerasa sama sekali. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, baru kerasa ada yang sakit. Ini kenapa sakit bagian belakang? Oh, udah selesai operasi ya. Itu bagaimana itu? Sampai lupa terhadap sakit, nggak kerasa semua itu. Itulah khusyuk yang Allah maksud. Dan kita nggak semua itu, kita baru nyamuk yang ngeng, nyamuk yang ganggu doang. Kita bisa terganggu dengan sampai nyamuk yang kecil ngeng bisa terganggu. Artinya salat kita belum seperti yang diharapkan. Solusinya bagaimana? Mulai dengan yang hal yang seperti ini. Kalaupun nggak sanggup di luar salat, nggak bisa fokus di luar salat, nggak bisa terus merasakan bahwa kita dipantau oleh Allah, mulai belajar ketika salat. Ketika salat, berusaha untuk bisa merasakan bahwa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dalam salat. Salat 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu berusaha sebisa mungkin. Kalau lupa lagi, hilang lagi, berbalik lagi, hilang lagi, balik lagi. Entar ada saatnya ketika Allah melihat di hati kita sudah benar-benar ingin, artinya ketika Allah sudah melihat mujahadah dalam hati kita sudah benar-benar, saat itu diberikan anugerah oleh Allah yang ketika Allah inginkan memberikan sesuatu, tidak ada satupun yang bisa menolak. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada kamu, tidak ada satupun manusia dan jin di dunia yang bisa menolaknya. Nggak ada. Makanya awal berusaha dulu, entar lama-lama Allah akan memberikan yang beliau inginkan. Cuma Ustaz, apakah itu bisa dicapai dalam sebulan? Tergantung. Allah ya Allah, innallaha yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allah kadang-kadang mengambil sebagian orang yang langsung ditarik sama Allah jadi aulia. Seperti Ibrahim bin Adham yang kita dengar kisahnya. Qadil siapa lagi? Termasuk Dhinnun al-Misri, yang perawali. Dhinnun bukan saya, tapi yang Dhinnun asli. Itu beliau tiba-tiba diangkat jadi wali, langsung jadi wali. Namanya dikenang sampai sekarang. Beda. Ada sebagian satu lagi Fudail bin Iyad. Nah, itu juga sama. Awalnya orang jahat, tiba-tiba langsung ditarik oleh Allah, langsung berubah seketika. Ada yang butuh istihad. Walau innallaha yajtabi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Kadang-kadang Allah juga butuh inabah, butuh berusaha dulu baru kemudian diangkat oleh Allah. Ada sebagian wali, sebagian aulia Allah
beliau sampai derajat wali. Arti wali apa? Wali artinya orang yang setiap 24 jam tidak ada satu detik pun terlepas dari perasaan dalam muraqabah Allah. Itulah wali. Wali yang saya maksud ketika saya sebutkan kalimat wali aulia Allah, itulah orang-orang yang 24 jam tidak terlepas hatinya dari perasaan bahawa beliau dalam pantauan Allah. Itulah mereka. Jadi bukan wali yang tiba-tiba oh saya wali. Jadi ketika disebutkan wali bukan orang yang jalan di atas air, bukan orang bisa terbang, enggak, bukan itu. Bukan orang yang menampakkan keramat, enggak, bukan seperti itu. Wali artinya orang-orang yang tidak ada sedetik pun yang terlepas dari perasaan dipantau oleh Allah. Itu wali. Dan ada sebagian dari mereka butuh ijtihad, disebutkanlah sebagian kisah. Ada sebagian dari mereka yang sampai 40 sampai 50 tahun bermujahadah. 50 tahun bermujahadah seperti ini, berusaha lagi. Setelah 50 tahun baru diberikan itu. Karunia oleh Allah dapat. Jadi itu target ulama dulu, target salafus salihin. Jadi tujuan mereka hidup untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Bagi siapa yang sedang mendapatkan hal yang itu, maka dunia ini enggak ada harga seperti janah ba'udah. Janah ba'udah. Seperti contoh yang sering kita dengar, Sayyidina Uwaisul Qarni. Sayyidina Uwaisul Qarni aulia Allah. Yang di dunia dikisahkan beliau jadi tempat candaan anak kecil. Tempat kalau anak kecil tu lempar batu. Artinya beliau jadi bahan candaan anak kecil. Tapi di sisi Allah, Rasul langsung yang nyuruh Sayyidina Umar, kata Rasul ke Sayyidina Umar, kamu cari yang si fulan yang namanya Uwaisul Qarni yang tinggal di Yaman, yang sifatnya begini, kamu minta dia untuk beristighfar ke Allah. Langsung Rasul. Kemudian di masa Sayyidina Umar, baru Sayyidina Umar mencari di negara Yaman. Ketemulah Sayyidina Uwaisul Qarni. Siapa beliau? Beliau itu adalah orang yang menjadi permainan anak kecil. Itu beliau. Sehingga disebut beliau itu adalah majhulun fil ard, ma'ruf fis sama. Di dunia beliau enggak dikenal, tapi di langit itu nama beliau dikenal oleh seluruh para malaikat. Enggak ada satu malaikat pun yang enggak tahu nama beliau. Kalau kita tidak pengen terus dikenal di dunia, oh saya pengen dikenal, pengen viral di dunia, tapi di akhirat enggak ada yang tahu. Apa namanya, di langit para malaikat enggak ada satu pun malaikat yang mengenali nama kita. Allahumma ja'alna minhum. Inilah famin hadzal ma'arif kata Imam Ghazali. Dari inilah perasaan yang tiga tadi, yatawalladul khusyuk, akan lahir sifat khusyuk. Walaysat mukhtassah bisalah, malahan itu tidak dikhususkan dalam salat. Orang kalau sudah bisa khusyuk, jangankan di salat, di luar salat juga bakal khusyuk. Bakal selalu merasakan dipantau oleh Allah, selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sebagian salafus salihin, beliau mengatakan lam yarfa' ra'sahu ila sama 40 sana. Ada salah satu para salafus salihin itu yang beliau tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Tak berani melihat ke langit seperti itu. Kenapa ditanya? Ketika dia tanya, hayaan min Allah Subhanahu wa taala, karena malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Malahan Sayyidina Rabi' bin Khuthaim karena saking menunduk pandangannya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai manusia menganggap beliau Buddha. Itu namanya Rabi' bin Khuthaim, salafus sahabat, tabi'in kalau enggak salah beliau. Sampai-sampai manusia, masyarakat menganggap beliau itu orang Buddha. Karena enggak pernah mengangkat kepala seperti ini sama sekali, enggak pernah. Selalu seperti ini, saking malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-khashi'in birahmatika ya